Ini yang di sini banyak warga Tionghoa yang menempati. Halo, mandinya di sini. Oh, wah, ikannya banyak nih pastinya nih. Ya, permisi ya. Oh iya. Kok, sorry ganggu. Ini ke belakang untuk apa namanya lahan perkebunannya kita kah? Oh. Jadi tadi kan di depan warga Jawa, saya ketemu Jawa. Iya. Terus ada lagi yang di tengah ini Bugis kalau nggak salah yang ada masjid ya. Bugis. Terus yang di tengah, yang di ujung deretan sini banyak kan Tionghoa gitu. Iya. Oh, kita Tionghoa atau bukan? Tionghoa. Oh, Ini C, Jawa Cina. yang mana? Cina. Jawa Cina. Oh, Jawa Cina. Kakak orang apa? Jawa Terus suaminya orang? Cina. Cina. Terus ini anaknya? Oh, itu? Menantu. Oh, menantu. Ya, kalau saya lihat sepintas kayak bukan orang Cina, ketemu dengan warga Jawa Cina. Ibu namanya siapa, Bu? Yuli. Yuli. Dulu apa transmigrasi atau Bapak aja. Bapak jangan transmigrasi? Kalau kita lahiran di Di mana itu? Parkeladi. Oh, Parikladi, tahu yang di sebelah sana itu ya. Yang di apa? Itu kan di sana kan ada yang daerah Temanggung, daerah Jawa Timuran gitu. Kayak Pak Sodik juga Parikladi itu. Oh iya, banyak Tahu kan? Jawa. Nah. Oh, jadi dapat suami orang sini. Nah. Tatung juga kayaknya, Kak. Iya. Yang tatung kamu kah? Iya. Oh, ini Tahu. jadi. Lah itu saya lihat kayak gitu. Iya, kok tahu yang ini yang tatung? Ya siapa tahu kan biasanya. Tahu kan bapaknya? Oh, bapaknya. Enggak. Oh. Inilah. Soalnya kan saya kemarin waktu di mana nama Singkawang tuh yang muda-muda bahkan masih anak-anak aja udah jadi tatung kemarin tuh. Kawang tuh sih memang banyak. Kalau kamu ngomongnya, ngobrolnya hari-hari biasa pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa, Cina. Iya. Termasuknya kakak juga. Iya. Pakai apa itu? Teochew atau kek? Kayak Oh, pandai sekali ya kak ya. Hmm. Wah. Udah lama dapat bapaknya kan Tapi bahasa Jawa paham juga. bisa. Kalau anaknya Ngerti juga dikit-dikit. ngerti dikit-dikit. Oh, jadi kalau misalnya diajak ngobrol pakai bahasa Jawa juga ngerti gitu ya. Ngerti. Mantap. Kemarin ikut ini kah? Acara apa namanya? Tatung itu jalan? di, Tapi di di Pontianak. Pontianak. Oh, di Pontianak. Enggak di Singkawang. Nggak di Singkawang. Ramai. Boleh ngobrol dikit nggak? Jadi tatung itu sebetulnya gimana itu? Apa kan kemarin saya masuk di Singkawang itu kan lihat ada yang ditembus ini nih pipi pakai apa namanya kayak jeruji juga itu. Mereka kayaknya nggak kesakitan. Kamu sampai kayak gitu nggak? Enggak, soalnya enggak. Oh, Enggak pakai cucu-cucu itu. nggak pakai. Enggak. Cuman pakai apa aja? Cuma atraksi gitu ya. Atraksi. Kayak tandu naik parang apa gitu. Tandu, naik parang atau pedang gitu ya? Oh, cuman itu aja. Itu aja. Oh. Sama ada beling-beling gitu. Hahaha. Pecah-pecahin. Dan itu kita nggak kena. Enggak sih. Alhamdulillah enggak pula. Itu Oh, kan di bawah alam sadar kita. oh di bawah alam sadar kita. Kita enggak sadar lagi. Oh gitu. Tapi ada nggak kejadian yang maaf ngomong ya sampai salah-salah ngijak terus akhirnya kena luka gitu? Belum pernah sih. Belum pernah kayak gitu. Prosesnya gimana pertama? Kita semacam ada kayak ini kah? Pemanggilan roh gitu. Ada kita yang manggil dia. Oh kita yang manggil bisa. Bisa Dengan cara apa itu? ya sembahyang lah manggil gitu. Adalah cara-caranya gitu ya. Ada mantranya gitu. Ya, Oh jadi tahu kita datang itu roh datang itu terus gimana maksudnya? Taunya gimana? nggak tahu juga macam perasaan tuh macam ngantuk gitu, kayak mau tidur gitu. Tuh udah enggak sadar lagi gitu. Oh itu. Akhirnya terus? Itulah enggak sadar lagi. Tak tahu Ini apa lagi. sendiri atau rame-rame waktu manggilnya itu? Sendiri. Oh sendiri. Jadi nanti setelah itu kita mau naik ke apa namanya itu yang tandu yang ada apa namanya parang gitu tuh, ndak kena kaki ya, ndak lukakan kaki gitu ya. Enggak. Oh gitu. Sebelumnya dengan Mas siapa namanya? Erik Erik. Oh Mas Erik. Kalau Erik berarti punya marga juga kali. punya Apa namanya? Margalai. Margalai. Oh. Jadi marganya Margalai. Di mana muternya daerah mana aja? Desa Kapur aja keliling kubur raya. Oh, keliling Kuburaya. Desa Kapur keliling Kuburaya. Mungkin diundang gitu ya? Iya diundang. Berarti kalau yang kayak gini harus punya tim yang tukang manggul gitu ada. Iyalah ada timnya. Oh. Enggak sembarangan ya untuk jadi tatung itu.
Itu pilihan atau mau sendiri atau disuruh orang atau gimana kita mau jadi tatung nih? Itu kok masalah tatung nih emang udah pilihan dari sananya. Oh. Nggak bisa kok kita mau bisa nggak bisa. Misalkan dalam satu keluarga pun mungkin ada yang memaksakan diri untuk jadi tatung, tapi kalau bukan pilihannya nggak jadi gitu ya. Kalau bukan apa kayak keturunannya gitu nggak jadi gitu. Kita mau ada keturunannya. Oh Ada gitu. keturunan, nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Bisa dikatakan kamu itu sebagai tatung Tionghoa Jawa gitu ya. Iya. Mama Tionghoa, bapaknya Mama Jawa, bapaknya Tionghoa. Iya. Oke. Ini kita kalau mandi di depan situ ya, Mas Eri. Heeh. Kayaknya kalau saya lihat banyak ikannya di sini nih. Tapi ada ikannya nggak sebetulnya tuh? Kok ikan sih ada? Masih ada. Soalnya kemarin saya waktu sore-sore pas pulang tuh ramai orang bawa pancing itu. Arahnya kemana itu? Ada sekitar sini lah, ada juga di bagian dalam sana tuh. Oh. Bagian seberang sana. Pakai motor sampai banyak gitu. Setiap minggu ramai kalau minggu. Oh gitu. Kemarin kan hari Minggu. Ah, Iya, emang benar berarti. Apa gitu. Ramai. Logistik tuh. Kamu lahir di sini? Di sini. Oh, lahir di sini. Oke, jadi ini kebetulan sekali saya bisa ngobrol sama tatung Jawa, tatung Jawa. Tatung Mas Erik ini kebetulan orang tuanya, bapaknya Tionghoa, mamanya Jawa, kemudian dianya termasuknya udah menjadi tatung. Semenjak umur berapa kamu jadi tatung? Umur 14. Umur 14 tahun. Oh. Jadi ini altar ya ceritanya di situ tuh. Tapi nanti makanya kalau waktu-waktu mau acara cap gomeh aja atau hari-hari lain tetap dipakai. Kalau ada orang mau berobat gitu bisa Oh, iya. menerima pengobatan juga. Oke, jadi teman-teman kita udah kebetulan udah ngobrol banyak sama Mas Erik sebagai tatung di kampung sini. Ini masuk kampung apa namanya? Desa Kalimas ya. Desa Kalimas di daerah Kecamatan Sungai Kapkap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi Mas Erik ini bisa dikatakan sebagai tatung. Umur berapa dulu ikut tatungnya? 14 tahun udah jadi tatung ya. Dan ini bukan pilihan, maksudnya bisa menentukan wah kamu harus bisa jadi tatung enggak. Itu kayak semacam apa ya? Turun temurun gitu ya. Turun temurun. Jadi orang lain misalkan ada yang bukan bagiannya, terus kita nginginkan untuk jadi tatung belum tentu bisa gitu ya. Karena bukan apa ada garis keturunannya. Jadi itu aja, mudah-mudahan ini bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mas Erik ya. Saya izin untuk YouTube ya.